Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM C1D1241123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. Pertama-tama, rumusan masalahnya. Apa strategi komunikasi pembangunan masyarakat? Bagaimana bentuk strategi komunikasi pembangunan masyarakat? Teknologi media yang menjadi alat strategi komunikasi pembangunan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa strategi komunikasi pembangunan masyarakat, mengetahui bagaimana bentuk strategi komunikasi pembangunan masyarakat. Ketiga, mengetahui teknologi media yang menjadi alat strategi komunikasi pembangunan. Latar belakang dan identitas jurnal. Jurnal yang ditulis oleh Iwan Armawan ini membahas tentang pentingnya strategi komunikasi dalam proses pembangunan masyarakat. Dalam proses pembangunan, komunikasi memegang peranan utama karena menentukan keberhasilan penyampaian pesan pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga tentang perubahan sikap, perilaku, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Kedua, ringkasan isi jurnal. Dalam jurnal ini, penulis menguraikan bahwa strategi komunikasi pembangunan adalah perpaduan antara perencanaan dan manajemen komunikasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Strategi komunikasi tidak hanya menunjukkan arah, tetapi juga bagaimana cara taktis untuk mencapai tujuan tersebut. Penulis menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan melibatkan 3 unsur utama. Yang pertama, komunikator pembangunan, yaitu pihak yang menyampaikan pesan seperti pemerintah atau tokoh masyarakat. Kedua, pesan pembangunan, yaitu ide, program, dan nilai-nilai pembangunan yang ingin disampaikan. Ketiga, komunikasi pembangunan, yakni masyarakat luas seperti sasaran komunikasi. Selanjutnya, penulis menguraikan 5 langkah utama strategi komunikasi pembangunan yang efektif, yaitu 1. Perencanaan atau planning, menyusun langkah-langkah komunikasi yang matang. Kedua, menentukan sasaran dan tujuan agar pesan yang disampaikan tepat pada target audiens. Ketiga, pembentukan pesan, menyusun pesan yang menarik, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Keempat, pemilihan media komunikasi, memilih media yang sesuai, baik media massa seperti radio dan televisi, maupun komunikasi interpersonal seperti penyuluhan. Kelima, evaluasi, menilai keberhasilan strategi dan menyesuaikan langkah selanjutnya berdasarkan hasil umpan balik. Penulis juga menyoroti peranan teknologi komunikasi modern seperti televisi, radio, dan internet yang mempermudah penyebaran informasi pembangunan. Namun di sisi lain, komunikasi interpersonal masih tetap dianggap efektif, terutama di wilayah pedesaan di mana interaksi langsung lebih dipercaya. Ketiga, analisis dan tanggapan. Artikel ini memberikan pemahaman yang kuat mengenai hubungan antara komunikasi dan pembangunan. Penulis berhasil menggambarkan bahwa tanpa adanya strategi komunikasi yang tepat, pesan pembangunan sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dari sisi kekuatan, jurnal ini memiliki penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami serta didukung oleh teori-teori klasik dari para ahli komunikasi seperti Rogers, Crum, dan Effendi. Hal ini membuat tulisan ini sangat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dasar bagi mahasiswa yang mempelajari komunikasi pembangunan atau administrasi publik. Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, artikel ini belum menampilkan data empiris atau hasil penelitian lapangan, sehingga bersifat konseptual. Kedua, referensi yang digunakan tergolong lama dan belum banyak mengakomodasi fenomena komunikasi di era digital dan media sosial. Padahal, pada masa sekarang media digital menjadi salah satu sarana utama dan menyebarluaskan pesan pembangunan. Meski demikian, secara keseluruhan artikel ini tetap memiliki nilai akademis yang tinggi karena memberikan dasar teoritis yang kuat tentang bagaimana strategi komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan masyarakat. Kesimpulannya,
Secara keseluruhan, Jurnal Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat karya Iwan Armawan merupakan tulisan yang informatif, sistematis, dan relevan dengan kondisi pembangunan di Indonesia. Penulis berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Jurnal ini layak dijadikan referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami teori serta praktik komunikasi pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan dalam hal data dan pembaruan teori, artikel ini tetap memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu komunikasi dan administrasi publik di Indonesia. Sekian, terima kasih.